kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Musfirayanti pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen ya. Ya Bu. Aslinda Supriyana Hadir Bu. Kristanti Hadir, Bu. Mulyadi Hadir Bu. Sriwana Hadir Bu. hadir semua ya. Hadir. Sekolah. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui faktor-faktor perubahan lingkungan dan mengetahui faktor-faktor perubahan siklus air tanah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Dari ibu ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Dari kedua gambar ini, gambar mana yang terlihat lebih indah? Benar, tentunya gambar A terlihat lebih indah daripada gambar B karena gambar A terlihat lingkungan daerah yang asri, sedangkan gambar B terlihat daerah lingkungan yang tandus. Nah, apakah pada gambar A ini bisa berubah menjadi seperti gambar A? Bisa. Bagaimana caranya anak-anak? Hujan, Dicangkul Bu. ya benar. Jadi pada gambar A, lingkungan daerah pada gambar A ini bisa berubah seperti gambar B. Jika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan seperti melakukan penebangan hutan secara liar, sehingga siklus air tanah tidak terdapat di gambar A. Nah, sedangkan apakah gambar B bisa berubah menjadi gambar seperti A? Bisa. Bagaimana caranya anak-anak? Reboisasi. Ya benar, dengan melakukan reboisasi. Kalian tahu apa itu reboisasi? Ya benar. Maka daerah lingkungan pada gambar B ini bisa berubah seperti gambar A. Nah, perubahan lingkungan itu terjadi karena faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Ada perubahan yang merugikan, ada juga perubahan yang menguntungkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus air tanah. Jadi di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca siklus air tanah. Jadi setiap siswa Ibu panggil untuk membaca satu paragraf. Saya Bu. Anissa maju ke depan. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai akan terkumpul kembali ke laut. Selain itu, masuk ke sungai dan aliran ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Arif Hasanah. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan.
Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan dalam kurung atau sumber air. Nah, sekarang Haslinda Supriyana. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan menjadi mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Selanjutnya Istanti. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Selanjutnya Mulyadi. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi peresapan air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Tanda tanya. Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu merugikan terjadinya hujan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus air tanah. Sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya harus dikerja sama-sama. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan membacakan hasilnya. Nah, saya di sini akan membacakan proses terjadinya air tanah. Jawaban kami yaitu air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan jawaban kami, yaitu tentang pertanyaannya, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi
berkurangnya ketersediaan air tanah. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Yang pertama, kegiatan pembukaan lahan, pertanian, perumahan atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Kedua, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Yang ketiga, berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi ini semakin menipis. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Yang pertama, menghemat dalam menggunakan air. Yang kedua, membuat ruang resapan. Yang ketiga, menanam pohon agar akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Yang terakhir, mengurangi sampah. Sudah, terima kasih. Baiklah, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa saja anak-anak? Tahu Menyiram pohon. menanam kembali. Terus anak-anak, perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Baiklah, sebelum pulang berdoa dulu. Istanti pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa memohon keselamatan